Tugas Manajemen Mutu Terpadu, Pertemuan 5. Dibaca terlebih dahulu. Kasus perusahaan otomotif Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Latifah dengan NIM C1B020023 dari kelas R001 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diajar oleh dosen pengajar yaitu Bapak Bambang Purnomo SE MM, yang dimana tugasnya adalah menganalisa kasus dari PT Toyota Indonesia yang saya beri judul Analisis Brainstorming PT Toyota. Langsung saja ke pemilihan metode. Teknik Total Quality Management yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan pada PT Toyota tersebut adalah menggunakan teknik brainstorming, yang dimana brainstorming adalah teknik yang dilakukan atau digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan, yang dimana teknik ini dapat memaksimalkan kreativitas kelompok dalam hal menghasilkan ide dan menentukan ide mana yang paling mungkin berhasil diterapkan. Adapun beberapa teknik pendekatan yang melakukan brainstorming. Yang pertama, brainwriting, yaitu memisahkan ide dari diskusi. Yang kedua, starbursting, yaitu berfokus pada pembentukan pertanyaan daripada jawaban. Yang ketiga, round robin brainstorming, yaitu mengumpulkan tim dalam suatu lingkaran guna membahas topik permasalahan. Yang keempat, figuring storming, yaitu teknik membayangkan bagaimana orang lain menangani suatu situasi permasalahan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membangun kembali kejayaan suatu produk, yaitu dengan cara memperbaiki citra merek. Menurut Acker dan George Stimseller mengemukakan bahwa merek memiliki karakteristik yang lebih luas daripada produk, yaitu citra pengguna produk, asosiasi perusahaan, simbol-simbol, dan hubungan merek atau pelanggan sangat bermanfaat bagi konsumen dan produsen. Menurut Kotler, bagi produsen merek berperan penting sebagai berikut, yaitu yang pertama, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. Yang kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Yang ketiga, sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk daripada pesaing lain. Yang kelima, sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. Yang terakhir, sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa depan. Adapun faktor-faktor pendukung terbentuknya brand image dalam keterkaitannya dalam asosiasi merek menurut Keller. Yang pertama, keunggulan asosiasi merek atau favorability of brand association. Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk, di mana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena keunggulan kualitas atau model dan kenyamanan dan ciri khas itulah yang menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Yang kedua, kekuatan asosiasi merek atau strength of brand association, yang dimana strength of brand association adalah kekuatan asosiasi merek tergantung pada bagaimana informasi masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan sebagai bagian dari citra merek. Yang ketiga adalah keunikan asosiasi merek atau uniqueness of brand association, yang dimana uniqueness of brand association adalah asosiasi terhadap suatu merek mau tidak mau harus terbagi dengan merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih suatu merek tertentu. Menurut Kotler, ada 4 variabel dalam suatu penawaran pasar guna membantu mengembalikan kejayaan produk dari perusahaan Toyota tersebut, yaitu yang pertama, diferensiasi produk, yang dimana diferensiasi produk fisik menyerupai garis. Di ujung yang satu merupakan produk yang sangat standarisasi yang memungkinkan sedikit variasi, sedangkan di ujung yang lain adalah produk dengan diferensiasi tinggi. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Diferensiasi produk fisik menyerupai garis. Di ujung yang satu merupakan produk yang sangat berstandarisasi yang memungkinkan sedikit variasi.
Sedangkan di ujung yang lain adalah produk dengan diferensiasi tinggi. Yang ketiga, diferensiasi personil, yang dimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan memperkerjakan dan melatih orang-orang yang lebih baik daripada pesaing mereka. Yang terakhir, diferensiasi citra. Menurut Bill Kotler, citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Variabel dari diferensiasi citra adalah lambang media tertulis dan audiovisual, suasana, dan acara-acara. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.